Ya, 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 yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Waalaikumsalam adalah warahmatullahi wabarakatuh. praktek coaching saya, Dian Adila SPD bersama Ibu Sinta Siti Hasana SPDI dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami mengambil dua tema. Yang pertama, tema pertama dengan tema media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bu Sinta ya. Iya, Bu. Ini kita yang Silakan ini Bu. ya, Iya, yang apa skenario namanya? 1. Iya, tunggu sebentar. Mulai ya, Bu Dian ya. Iya, Hmm, yang Ibu Sinta dulu ya. Iya. Ibu Dian. Assalamualaikum. Apa kabarnya, Bu? Oh, waalaikumsalam Bu Sinta. Alhamdulillah kabar baik. Cuman kemarin ada sedikit batuk. Begini Bu, saya ada sedikit problem nih Bu. Oh, ada yang bisa saya bantu, Bu Dian? Kalau Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, nanti Bu Sinta bisa memberi gambaran apa yang harus saya lakukan Bu. Memangnya ada masalah apa, Bu Dian? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang Mhm, apabila masuk di jam pelajaran saya, mapel mhm, fisika, itu dia iya, tidak semangat untuk belajar Bu. iya, Bahkan tugas pun jarang digunakannya, jarang mmm, dikerjakannya. Ini membuat saya sedikit pusing dan bingung Bu menghadapi siswa ini. baik. Tadi Ibu Dian bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar ya, Bu, ya, Iya dan Bu, jarang mengerjakan tugas. iya Bu. Apakah Ibu Dian sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Sudah Bu, setelah saya telusuri, saya sudah panggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu Dian, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Iya Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada siswanya, ternyata siswanya merasa jenuh belajar dengan mata pelajaran fisika ini Bu. Dia merasa fisika itu sangat sulit, konsepnya sulit dipahami, sulit dicerna, sehingga dia enggan mengerjakan tugas Bu. Oh, begitu. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu Dian harapkan pada murid tersebut? uh, Kondisi idealnya yang saya harapkan, saya berharap nantinya murid ini bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Hmm, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Dian lakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut? Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode dan media pembelajaran selama kegiatan belajar mengajar berlangsung Bu. Sehingga siswa tersebut dia merasa enggan untuk belajar, merasa bosan dan jenuh. Jadi yang akan saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan peserta didik tersebut Bu. Mungkin memperbanyak contoh soal, memperbanyak latihan soal, menambah ice breaking, dan tentunya saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat belajar bersama saya, Bu. Hmm, baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada, Bu. Jadi, rencananya saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana saya menggunakan media eksperimen, itu menggunakan simulasi PET simulasi, Bu. Jadi, anak-anak terkesan aktif, karena ada animasi yang ditayangkan, animasi tentang materi pembelajaran, sehingga anak-anak termotivasi untuk belajar karena ada media yang kita tayangkan Bu berupa ilustrasi-ilustrasi gambar yang berhubungan dengan fisika. Nantinya secara otomatis siswa tersebut
saling bekerja sama, berkolaborasi dalam pembelajaran sesuai dengan yang apa saya harapkan, Bu. Oh, Masya Allah. Luar biasa sekali ya Bu Dian ya. Iya, Bu, alhamdulillah. Kita rating tuh dari 1 sampai 10. Menurut Ibu Dian, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau menurut saya, Bu, ratingnya itu kira-kira dari 8 sampai 9, Bu. Oh, baiklah. Bagus sekali. Selanjutnya, rencana apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan yaitu menetapkan metode pembelajaran bervariasi menggunakan teknologi digital, Bu. Langkah-langkahnya mungkin saya terlebih dahulu merumuskan permasalahannya, kemudian nantinya saya akan mengidentifikasi dan menerapkannya di modul ajar yang nantinya akan langsung saya praktekkan di kelas pada saat saya mengajar, Bu. Dan saya berusaha mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran saya dapat terlaksana baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik, Bu. Oh, baik Bu. Kalau begitu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Dian dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Iya Bu, yang membantu saya tentunya di sini rekan sejawat guru, teman laboran, dan tentunya dukungan dari kepala sekolah, serta biasanya saya akan menginformasikan kepada komite kelas, Bu. Oh, baik. Kira-kira berapa lama Bu Dian waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya, segera mungkin, supaya pencapaiannya tepat berlangsung, karena tidak ada yang instan ya, Bu, ya, kita butuh proses. Iya, betul sekali Bu Dian. Tidak ada yang instan. Nah, jadi kapan Bu Dian bisa melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya sepertinya secepatnya, Bu, saya terapkan agar murid saya tersebut mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan keinginannya, Bu, sehingga terlaksana pembelajaran yang baik, lancar, siswa termotivasi, dan gurunya bersemangat. Begitu kira-kira, Bu. Hmm. Nih, kemudian Bu Dian, komitmen seperti apa yang akan Bu Dian lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Insya Allah saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di sekolah, di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, Bu, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran di kelas, khususnya pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai macam metode dan model pembelajaran supaya pembelajarannya menjadi menarik, Bu. Oh, baik. Luar biasa Bu Dian ya. Iya, Ah, Bu. kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan lagi? Oh, ada Bu, tentunya dukungan dari pihak sekolah, itu moral, sarana prasarana, alhamdulillah dukungan untuk tambahan alat lab laboratorium fisika sudah tercukupi, dukungan kerjasama sama teman itu alhamdulillah sudah ada, Bu. Mungkin internalnya saja saya harus konsisten menjalaninya, Bu. Baiklah Bu Dian. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, Amin. bagaimana perasaan Ibu Dian sekarang setelah kita berbincang barusan? Oh, alhamdulillah rasanya lega, Bu. Ada teman sharing, bercerita. Iya. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini, Bu. Syukurlah kalau begitu ya Bu Dian ya. Apakah Iya, ada hal Bu. lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Sinta sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Sinta atas waktunya. Sama-sama Bu, saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Sampai jumpa ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai Bu ya. Iya, oke. Berikut adalah praktek kami yang kedua.
Assalamualaikum Bu Sinta, gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Dian, alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Oh Alhamdulillah Bu, Ibu sehat, saya senang mendengarnya. Tapi saya lihat Ibu tidak seceria biasanya hari ini. Kalau boleh tahu, apakah Ibu ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya ini memang sedang ada masalah sedikit saja Bu yang mengganggu pikiran saya. Saya ini Oh bingung Bu mau mengutarakannya itu kayak mana gitu kan. iya, Jika Ibu Dian ada waktu, bisakah kita berbincang sebentar Bu? oh Mohon bisa maaf Bu. loh Bu. Iya, mohon maaf loh Bu jika saya mengganggu. Oh tidak, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu luang sekarang Bu. Iya, terima kasih sebelumnya Bu ya. Begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Mikiran saya tuh pokoknya lagi tidak tenang saja. Oh, begitu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanannya, Bu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil perbincangan kita ini? Iya, saya berharap saya akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya dan mendapatkan solusinya Bu. Iya, Bu. Semoga kita nanti bisa mendapatkan solusinya ya, Bu. Amin. Eh, jadi permasalahannya seperti apa, Bu Sinta? Bisa diceritakan? Iya Bu, jadi beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu Iya. supervisi saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang membuat Ibu Sinta mendapat teguran tersebut, Bu? Kalau menurut saya sebenarnya ini tidak terlalu serius sih Bu. Oh, tidak serius, Bu ya? Oh, tidak serius seperti apa, Bu? Gini Bu, jadi kepala sekolah mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh, proses pembelajaran yang bagaimana, Bu? Apakah Bu Sinta dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Mungkin Bu, saya rasa seperti itu. Saya ini Bu kurang bisa, mungkin iya ada kurang bisa mengelola kelas juga. Kemudian ada Hmm. kemungkinan juga saya kurang bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada dengan baik. Oh, begitu. Kalau menurut saya, untuk masalah Bu Sinta ini, Bu Sinta bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan permasalahannya. Dan saya yakin beliau pasti akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga bisa menambah semangat Bu Sinta untuk mengajar. Ya Bu, saya akan berusaha mempersiapkan diri sebelum pembelajaran dimulai, sehingga saya bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Iya, oh, iya Bu, amin. Mudahan lancar Bu ya. Uh, Ya Bu. Selanjutnya dari yang apa kita bahas ini Bu, rencana Bu Sinta bagaimana? Iya Bu, saya berencana yang pertama akan menemui Bapak Kepala Sekolah dulu. Iya, Kemudian terkait proses belajar mengajar yang telah saya lakukan ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan media pembelajaran dengan baik. Kemudian meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. iya Bu Sinta. Lalu setelah itu bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Bu, jadi setelah ini saya akan mulai menerapkan media pembelajaran berbasis sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, juga akan tetap saya terapkan karena murid merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Wah, luar biasa sekali Bu Sinta. Bagus Ibu, langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Ya Bu, jadi sekarang saya merasa lega karena saya dari tadi merasa bingung dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Iya Bu, sedikit ada lega Bu ya. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan rencananya Bu? Adakah batasan deadline waktunya? Oh, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi Bu. Tatap muka yang akan datang dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu
pada kurikulum dengan menerapkan media pembelajaran yang berinovasi berbasis teknologi yang bisa memotivasi murid, Bu, sehingga murid semangat untuk belajar dan saya semangat untuk mengajar. Iya, betul Bu, sebagai apa, jadi kita akan memotivasi murid kita Bu ya. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan dalam melaksanakan komitmen ini Bu? Ya, jadi terkait masalah ini juga sih sebenarnya yang masih mengganggu dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran dulu sepertinya, Bu, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Iya Bu, ini merupakan ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Amin. Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, dan peserta didik termotivasi untuk belajar. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, ya atas waktunya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita. Ya, Bu, ya. Iya, amin. Sama-sama Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Saya izin melaksanakan tugas dulu ya, Bu, ya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Sinta. Waalaikumsalam. Demikianlah praktek coaching kami dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga menginspirasi Ibu Bapak Hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.